Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama untuk video kali ini kita membahas untuk latihan ujian sekolah bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari pada video kali ini ya kita melanjutkan pembahasan untuk yang kemarin. Kita sudah membahas untuk materi ujian sekolah ya, untuk mata pelajaran IPA. Nah, mari pada kesempatan video kali ini ya kita melanjutkan pembahasan untuk nomor yang selanjutnya ya. Kita kemarin sudah sampai nomor 20. Nah, maka di video kali ini kita akan mulai dari nomor 21. Oke, langsung saja untuk nomor 21. Saat lomba bulu tangkis tingkat kota, Semarang, Farah memperoleh juara 3 dengan hadiah medali perunggu. Perunggu digolongkan campuran dua zat padat yang terdiri dari yaitu tembaga dan timah. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pengaruh gaya terhadap benda tentunya adalah D ya. Benda dia menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda. Sekarang nomor 23 yang C, perhatikan gambar yang ada di tampilan. Nah, gambar pemanfaatan energi alternatif. Nah, tentunya nomor 1 dan nomor 2, memanfaatkan energi angin dan panas matahari. Jadi jawabannya nomor 23 adalah A, 1 dan 2. 24. Perhatikan gambar. Sumber bunyi pada alat musik di atas ya. Untuk sumber bunyinya berarti ada di D ya. Ini yang digunakan untuk membunyikannya ya, meniupnya apa? Jawabannya adalah 1, D. Nomor 25. Perhatikan tabel benda berikut. Benda air dan gas, diketahui ini ada kode hurufnya ya. Pasangan yang tepat untuk benda dan sifatnya ya. Benda dan sifatnya ini berarti 1, ini adalah menempati ruang, kemudian mengalir ke tempat tinggi, ke tempat rendah. Berarti 1 ini Q dan R. Kita cari 1 Q dan R. Oke, jadi jawabannya nomor 25 adalah B ya, maaf ya, B. Oke, lanjut nomor 26. Nah, perhatikan gambar ada saklar ya. Nah, jika saklar kedua ya, saklar kedua ini dibuka dan saklar 1 ini ditutup, maka yang terjadi adalah tentunya lampu nomor 2, 3 dan 4 itu tetap menyala ya. Namun untuk nomor lampu 1 ini padam ya. Jadi jawabannya nomor 26 adalah A. Lanjut nomor 27. Perhatikan gambar ya. Paman ingin menarik logam dan memisahkan dari barang rongsokan lainnya menggunakan alat seperti gambar. Alat tersebut menggunakan prinsip kerja gaya magnet. Contoh penerapan gaya magnet yang sesuai dengan gambar, ya ini menarik benda ya. Maka jawabannya adalah B ya. Ujung gunting dibuat bermagnet agar dapat menarik jarum yang jatuh. Nomor 28. Perhatikan gambar, ada kipas angin dan setrika. Perubahan energi yang terjadi pada gambar ya. Berarti nomor 1 ini listrik menjadi gerak ya. Dan nomor 2 listrik menjadi panas. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 29. Perhatikan gambar ya. Ada gambar pembangkit listrik ya. Menurut gambar di atas, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, maka proses yang selanjutnya adalah nomor 29 ini adalah dengan
dinaikkan ke tegangannya oleh transformator ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 30, siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Dengan adanya siklus air yang teratur, dampak positif yang bisa kita rasakan ya. Tentunya dampaknya yang bisa kita rasakan adalah makhluk hidup tidak akan kekurangan air. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 31, Pak Andi menutup seluruh halaman dengan keramik. Akibatnya ketika hujan air tidak bisa masuk ke dalam tanah dan menggenangi halaman rumahnya. Nah, langkah yang tepat guna memecahkan masalah tersebut ya, dengan cara membuat sumur biopori atau sumur resapan ya. Jawabannya adalah C. 32, planet ini termasuk planet dalam ya, di dalam jalur asteroid. Planet ini disebut dengan bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah. Nah, planet disebut dinamakan dengan planet Venus ya. Nomor 33, peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi yang kita diminta untuk mencari saja. Terlihat rasi bintang? Tentunya tidak ya. Pergantian siang dan malam? Ya, betul. Kemudian perbedaan waktu di berbagai tempat bumi? Betul. Pergantian musim? Tidak, karena revolusi ya. Jadi jawabannya 2 dan 3, atau jawabannya adalah A. Nomor 34, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan negara belahan dunia lain memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Nah, hal ini diakibatkan dikarenakan adanya revolusi bumi ya, yang merupakan adanya pergantian musim. Oke, nomor yang terakhir, nomor 35 untuk Romawi 1 ya. Pada tanggal 2 Juli 2019, beberapa negara mengalami peristiwa alam di mana daerahnya gelap untuk beberapa menit. Hal ini dikarenakan posisi bumi, bulan, dan matahari berada satu garis lurus, sehingga sinar matahari yang menuju bumi terhalang sepenuhnya oleh bayang-bayang bulan. Nah, berikut ini gambar yang menunjukkannya. Ya, tentunya adalah ini ya, D ya. Jadi bayang-bayangnya tertutup ya, ini matahari menutup beberapa bagian bumi yang ditutupi oleh bulan ya. Jawabannya adalah D. Oke ya, itu untuk Romawi 1 anak-anak ya. Mari untuk yang berikutnya kita lanjutkan untuk pembahasan pada soal Romawi 2. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan lanjutkan ya untuk pembahasan pada Romawi 2 ya, di nomor 36 ya. Mari kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Kegiatan penebangan hutan yang dilakukan saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Hutan dialihfungsikan untuk perumahan. Hal ini berdampak pada kehidupan manusia. Nah, jelaskan 3 akibat penebangan hutan. Nah, jadi kita diminta untuk menjelaskan ya akibat yang akan terjadi jika hutan ini ditebang terus-menerus. Nah, jadi jawabannya bisa seperti ini anak-anak ya. Yang pertama, hilangnya kesuburan tanah, kemudian punahnya keanekaragaman hayati, kurangnya sumber oksigen, sumber daya alam semakin berkurang, menurunnya sumber daya air, serta mengakibatkan banjir. Kemudian nomor 37, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Nah, untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah? Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah yaitu yang pertama, dengan menghindari makanan-makanan yang berlemak. Kemudian yang kedua, tidak minum minuman beralkohol. Yang ketiga, tidak selalu tidur. Kemudian mengurangi rokok. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Nah, ini jadi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Nomor berikutnya 38 ya. Ketika ibu merebus air dalam panci yang semula penuh, lama-kelamaan air dalam panci akan berkurang. Bahkan jika didiamkan terus-menerus
air dalam panci akan habis. Nah, perubahan wujud apakah yang terjadi? Kemudian kita diminta untuk menyebutkan 2 contoh perubahan wujud tersebut. Nah, perubahan wujud ya yang terjadi ini dikenal dengan nama penguapan ya, atau proses menguap. Nah, ini contohnya yang sejenis ada menjemur pakaian di siang hari ya, kemudian membuat garam, kemudian ada juga peristiwa bensin yang didiamkan atau dibiarkan di tempat yang terbuka. Nah, kemudian untuk nomor 39 ya, kita diminta untuk memperhatikan gambar ya. Pada nomor 1, jenis rangkaian gambar apakah dari gambar di atas. Kemudian yang kedua, jika saklar 1 disambung dan saklar 2 diputus ya, tentunya manakah lampu yang menyala dan manakah lampu yang akan padam ya. Oke, coba kita bisa kerjakan. Untuk yang A ini berarti rangkaiannya adalah rangkaian paralel ya anak-anak ya. Itu ya paralel ya. Jadi kemudian yang kedua, jika saklar 1 disambung ya, 2 diputus, nah maka yang masih nyala adalah ini ya, lampu 4 dan lampu 5 ya. Sedangkan lampu 1, 2, 3-nya adalah padam. Gitu ya. Kemudian soal yang terakhir adalah nomor 40. Perhatikan gambar berikut ya. Jelaskan peristiwa pada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Ini salah satu proses gerhana di mana ini cahaya bulan tertutup oleh bumi ya. Kita diminta untuk menjelaskan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, pada bagian 1 itu dikenal dengan gerhana bulan penumbra ya, terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat walaupun hanya sebagian dengan warna yang suram. Nah, kemudian ya gambar kedua itu gerhana bulan sebagian ya. Ini terjadi ketika bumi tidak secara seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Nah, sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada bagian-bagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Kemudian terakhir untuk yang gambar nomor 3 itu dikenal dengan gerhana bulan total ya. Ini terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan ya, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama ya. Jadi ini anak-anak ya untuk jawaban pada soal nomor 40. Nah, demikian ya anak-anak untuk pembahasan latihan soal ya untuk ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar ya. Ini untuk tahun kemarin ya, untuk mata pelajaran IPA ya. Nah, untuk materi yang berikutnya, pembahasan latihan soal ujian yang berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.